Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai transaksi dengan menggunakan mata uang asing. Saya, Yesa Syifa Fadila, dan kedua rekan saya, Adinda Khairunisa Komarudin dan Lutfia Azhara Abidin. Transaksi dalam mata uang asing. Suatu perusahaan dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan valuta asing dengan dua cara, yakni melakukan transaksi dengan mata uang asing dan melakukan kegiatan usaha di luar negeri. Untuk memasukkan transaksi dalam valuta asing pada laporan keuangan suatu perusahaan, transaksi harus dinyatakan dalam mata uang pelaporan perusahaan. Pernyataan ini mengatur akuntansi untuk transaksi mata uang asing yang meliputi penentuan kurs yang digunakan dan pengakuan pengaruh keuangan dari perubahan kurs valuta asing dalam laporan keuangan. Pernyataan ini juga diterapkan dalam akuntansi untuk transaksi valuta asing, di mana pernyataan ini mengatur akuntansi hedge sebagai selisih kurs dalam transaksi hedge. Aspek lain dari akuntansi hedge diatur dalam standar akuntansi keuangan terkait. Kemudian, transaksi mata uang asing adalah suatu transaksi yang nilainya didenominasi dalam mata uang asing atau suatu transaksi yang memerlukan penyelesaian dengan menggunakan mata uang asing. Transaksi ini meliputi yang pertama, transaksi meminjam dan meminjamkan dana yang memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing. Yang kedua, transaksi membeli atau menjual barang dan jasa yang harganya didenominasi dalam mata uang asing. Yang ketiga, perusahaan menjadi suatu pihak dalam suatu perjanjian yang berkaitan dengan valuta asing, misalnya untuk tujuan hedging. Dan yang terakhir, transaksi memperoleh atau melepaskan aktiva yang nilainya didenominasi dalam mata uang asing. Lalu, ada wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan mata uang asing. Yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya pertambangan. Yang ketiga, wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama dengan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, ada badan usaha tetap. Yang kelima, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya, baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Yang keenam, kontrak investasi kolektif. Yang ketujuh, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak. Dan yang terakhir, wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia. Lalu, ada pelaporan pada tanggal neraca berikutnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada setiap tanggal neraca. Yang pertama, pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah, yaitu Bank Indonesia, sebagai indikator yang objektif. Yang kedua, pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. Dan yang ketiga, pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Selanjutnya, ada jenis-jenis kurs. Yang pertama, ada kurs transaksi, yaitu kurs yang digunakan pada saat terjadinya transaksi penukaran mata uang suatu negara menjadi mata uang negara lain. Kurs yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut sebagai kurs spot atau kurs tunai. Untuk alasan praktis, sering digunakan kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi. Yang kedua, ada kurs pelaporan. Mata uang rupiah merupakan mata uang pelaporan pemerintah, yaitu mata uang yang digunakan
dalam menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan harus menggunakan kurs tengah bank sentral dan tanggal neraca dalam menjabarkan pos moneter yang menggunakan mata uang selain rupiah. Hal ini berarti bahwa pos-pos moneter dalam neraca harus dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Lalu ada selisih kurs. Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda. Selisih kurs terjadi ketika terdapat perbedaan nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing yang mempengaruhi nilai kekayaan bersih. Ada dua jenis selisih kurs, yaitu selisih kurs yang terrealisasi dan selisih kurs yang belum terrealisasi. Yang pertama ada selisih kurs terrealisasi, yaitu dibukukan pada saat terjadi konversi dengan menggunakan kurs transaksi dari mata uang asing ke dalam mata uang rupiah atau dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya. Kemudian yang kedua ada selisih kurs belum terrealisasi yang timbul pada saat penjabaran pos moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang rupiah pada tanggal pelaporan. Selisih kurs ini terjadi pada saat dibukukan dengan menjabarkan saldo pos moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Selanjutnya ada pengakuan selisih kurs. Pernyataan ini mengatur akuntansi hedge sebatas selisih kurs dalam transaksi hedge. Aspek lain dari akuntansi hedge diatur dalam standar akuntansi keuangan terkait, kecuali untuk selisih penjabaran pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal neraca dan laba rugi. Kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan. Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun, jika timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode. Selanjutnya ada dasar penilaian nilai kurs. Yang pertama itu ada pelunasan bea masuk. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Yang ketiga ada pajak penghasilan atas pemasukan barang. Yang keempat ada pajak penjualan atas barang mewah. Yang kelima ada pajak ekspor. Yang keenam ada utang pajak yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Yang terakhir ada penghasilan yang telah diterima berupa mata uang asing dan harus dinilai terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah atau telah dirupiahkan. Selanjutnya ada transaksi valuta berjangka. Perlakuan akuntansi transaksi valuta berjangka yang dilakukan untuk tujuan hedge utang adalah sebagai berikut. Yang pertama, selisih kurs tunai atau spot rate dan kurs masa depan atau forward rate dicatat sebagai diskonto atau premi yang harus diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak valuta berjangka. Yang kedua, setiap akhir periode harus dihitung selisih kurs untuk hutang dalam mata uang asing atau yang diproteksi melalui hedge, forward receivable dan forward payable dalam mata uang asing. Pada saat terjadinya, transaksi diakui sebagai keuntungan atau kerugian kurs periode berjalan. Neraca, forward receivable atau forward payable, dan diskonto atau premi yang belum diamortisasi yang timbul dari kontrak valuta berjangka yang berhubungan harus dijadikan satu di bagian aktiva atau kewajiban tergantung pada posisi neto dari seluruh pos tersebut. Selanjutnya, investasi neto dalam suatu entitas asing. Selisih kurs yang timbul pada suatu pos moneter
yang dalam substansinya membentuk bagian investasi neto perusahaan dalam suatu entitas asing harus diklasifikasikan sebagai ekuitas dalam laporan keuangan perusahaan hingga saat pelepasan atau disposal investasi neto, dan pada saat tersebut harus diakui sebagai pendapatan atau beban. Selanjutnya ada devaluasi. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap falas dapat secara gradual atau depresiasi atau mendadak secara sengaja karena kebijakan moneter pemerintah atau devaluasi dalam PSAK nomor 10 hanya menyoratkan pembebanan regu kurs pada tahun berjalan atau mengkapitalisasi selisih nilai tukar karena devaluasi pada aktiva, maka tampak kurang ada pilihan perlakuan atas beda kurs devaluasi. Untuk tujuan pajak penghasilan, selisih nilai tukar harta yang berupa falas merupakan laba, sedangkan nilai tukar untuk utang piutang dalam falas pengakuan laba atau ruginya ditangguhkan sampai saat realisasi. Selanjutnya ada penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Suatu perusahaan dapat melakukan aktivitas yang menyangkut valuta asing dalam dua cara: melakukan transaksi dalam mata uang asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Untuk memasukkan kegiatan usaha luar negeri pada laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang pelaporan perusahaan. Dalam menjabarkan laporan keuangan suatu entitas asing untuk ditentukan atau diinkorporasi dengan laporan keuangan pelapor, digunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, aset dan kewajiban entitas asing, baik moneter maupun non-moneter, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup atau closing rate. Yang kedua, pada pendapatan dan beban entitas asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Yang ketiga, selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan yang disajikan sebagian dari ekuitas sampai pelepasan investasi neto yang bersangkutan. Selanjutnya, mata uang pelaporan. Pada umumnya, laporan keuangan dilaporkan dalam mata uang lokal. Namun demikian, apabila perusahaan menggunakan mata uang asing selain mata uang lokal, misalkan dolar Amerika, sebagai mata uang pelaporan, maka mata uang pelaporan tersebut harus merupakan uang fungsional. Mata uang fungsional dapat merupakan mata uang rupiah atau mata uang selain rupiah, misalnya dolar Amerika, tergantung pada fakta substansi ekonominya. Mata uang fungsional. Suatu mata uang merupakan mata uang fungsional apabila memenuhi indikator berikut ini secara menyeluruh atau kumulatif. Pertama, indikator arus kas. Arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan didominasi oleh mata uang tertentu. 2. Indikator harga jual. Harga jual produk perusahaan dalam periode jangka pendek sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar mata uang tertentu atau produk perusahaan secara dominan dipasarkan untuk ekspor. Dan yang ketiga ada indikator biaya. Biaya-biaya perusahaan secara dominan sangat dipengaruhi oleh pergerakan mata uang tertentu. Berikut adalah contoh transaksi dengan mata uang asing. Transaksi meminjam dana. Pada tanggal 1 Juli 2020, PTA meminjam dana dari Bank BNI sebesar 10.000 US dollar. Spot rate pada tanggal ini adalah Rp6.000 per US dollar. Dengan jurnal kas dalam valuta asing pada utang bank dalam valuta asing sebesar 60 juta rupiah. Berikut ada transaksi pembelian barang. Pada 1 Oktober 2020, PTA membeli barang dagangan secara kredit dari USA dengan harga 10.000 per dolar. Spot rate 1 dolarnya adalah Rp7.000 dengan jurnal pembelian pada utang dagang dalam valuta asing sebesar 70 juta rupiah. Contoh transaksi kurs Kementerian Keuangan. Perusahaan X melakukan penjualan barang elektronik dengan harga jual 1.100
dengan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah $1 sama dengan 14.000 rupiah. Maka harga jual sebagai dasar pengenaan pajak sebesar 1.100 dikali 14.000 sama dengan 15.400 dengan PPN 10%, yaitu Rp1.540.000. Berikut ada contoh kurs BI. Saldo awal akun kas dan bank dalam mata uang dolar adalah sebesar 2.500. Jika dikurskan adalah sebesar 35 juta dengan nilai kurs per $1 adalah Rp14.000. Pada akhir tahun, buku perusahaan nilai kurs per $1 adalah 14.500 dengan asumsi saldo akun kas dan bank yang sama dengan saldo awal sebesar 2.500 dolar jika dikurskan menjadi 36.250 juta. Saldo awal kas dan bank adalah 35 juta dengan $1 sama dengan 14.000. Saldo akhir kas dan bank 36.250.000 rupiah dengan $1-nya 14.500. Selisih kurs adalah 1.250.000 rupiah. Dengan jurnal kas dan bank pada keuntungan selisih kurs dengan nominal 1.250.000 rupiah. Kesimpulan dari uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa transaksi dalam mata uang asing adalah suatu transaksi yang nilainya dinyatakan dalam mata uang asing atau suatu transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing. Mata uang fungsional atau mata uang pengukuran adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi pengukuran. Sedangkan mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Pada umumnya, laporan keuangan dilaporkan dalam mata uang lokal. Namun demikian, apabila perusahaan menggunakan mata uang selain mata uang lokal, misalnya dolar Amerika, sebagai mata uang pelaporan, maka mata uang pelaporan tersebut harus merupakan mata uang fungsional. Mata uang fungsional dapat merupakan mata uang rupiah atau mata uang selain rupiah, misalnya dolar Amerika, tergantung pada fakta substansi ekonominya. Selisih kurs dapat disebabkan karena suatu devaluasi atau depresiasi luar biasa suatu mata uang di mana tidak mungkin dilakukan hedging dan menimbulkan kewajiban yang tidak terselesaikan akibat perolehan aktiva yang harus dibayar dalam suatu mata uang asing. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.